Halo, jumpa lagi bersama saya, sahabat pencinta kebun di rumah, sahabat belajar kreatif. Kali ini saya akan mengajak sahabat pencinta kebun, sahabat belajar kreatif untuk merawat tanaman anggrek ya di rumah. Selain dari tanaman-tanaman yang lain, bagi pecinta kebun pasti sangat bersemangat dan suka dalam melihat tanamannya ketika tanaman hias tersebut berbunga atau tanaman perkebunan itu bisa menghasilkan buah ya. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana saya merawat tanaman anggrek dengan cara saya, dengan cara yang sederhana, dengan menggunakan bahan-bahan organik yang biasa saya lakukan ya. Ini tanaman anggreknya berbunga ya, beberapa kali berbunga dengan perawatan yang tidak terlalu sulit ya bagi ibu rumah tangga ataupun pencinta kebun di rumah yang tidak mau merasa repot ya dengan menggunakan pupuk-pupuk lain yang biasa kita kadang bingung di rumah mau menggunakan pupuk apa. Sedangkan anggrek kita setiap hari itu perlu sentuhan kecintaan kita terhadap tanaman. Sebetulnya itu modal utama agar tanaman tersebut ya dapat kita nikmati bunganya ya, sahabat kreatif. Yang ini tanaman anggrek panda ya. Anggrek panda sudah beberapa kali berbunga. Ini ya, ini yang pertama, yang kedua, terus yang ini yang ketiga. Dengan perawatan yang sederhana dan sangat mudah kita lakukan di rumah. Cuman memang namanya pencinta kebun itu kita harus telaten ya, sahabat kreatif. Yang ini juga nih, ini anggrek bulan walaupun sudah pernah berbunga nih ya. Terus di sini timbul kenop baru dan sekarang dia mekar. Walaupun di sini patah ya. Nih, kalau seandainya kemarin tidak patah, mungkin bunganya akan lebih banyak ya, sahabat kreatif. Ini sangat subur ya. Sangat subur. Kalau yang ini anggrek oncidium ya. Ini sudah selesai berbunga. Ini oncidium yang warna marun ya. Ini juga subur. Ya, mudah-mudahan ini ada tunas-tunas barunya. Mudah-mudahan nanti akan menimbulkan kenop atau calon-calon bunga ya. Ini adalah anggrek inobi ya. Ini juga beberapa kali berbunga. Ini sudah pernah berbunga di sini. Terus dia timbul lagi bunga. Ya, dengan perawatan sederhana. Kita menggunakan bahan-bahan organik atau sisa dapur kita ya untuk merawat tanaman tersebut. Kalau yang ini adalah anggrek Cattleya yang beberapa waktu lalu berbunga, tapi sudah selesai ya berbunganya. Sekarang sepertinya dia sedang fokus bertunas ya, banyak sekali tunasnya. Nih, semoga tunas-tunas ini dapat menimbulkan bunga lagi dari pucuk-pucuknya ya, atau kalau Cattleya itu diistilahkan dengan amplop ya, amplopnya itu akan menghasilkan bunga ya. Ini jenisnya Puan Prapa yang warnanya putih, tengahnya marun ya, sahabat kreatif. Di sini kita lihat akarnya sangat-sangat sehat ya. Ini dia nih. Kalau yang ini Phalaenopsis atau tanaman anggrek bulan ya, yang warna ungu. Sini udah selesai berbunga, cuman di sini timbul tunas di sininya karena tidak saya potong ya, sahabat kreatif. Ya, di sininya juga timbul nih. Ya, timbul tunas-tunas ya. Ya, kalau yang ini juga jenis anggrek bulan atau Phalaenopsis yang hibrid ya. Lebih kecil nanti bunganya, dan ini juga subur ya, sahabat kreatif.
akarnya juga sehat ya. Yuk ikutin saya apa atau bagaimana saya membuat pupuk organik yang biasa saya gunakan untuk memupuk tanaman anggrek di rumah saya dengan cara sederhana, dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang biasanya itu sudah merupakan sisa dapur ataupun mudah sekali kita dapat di sekitar kita ya sahabat kreatif. Yuk ikutin saya ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya, antara lain adalah ini adalah air bekas cucian beras ya. Terus saya menyiapkan ini jagung kecil atau baby corn ya, yang banyak biasanya dijual di pasar ataupun di warung-warung terdekat ya. Ini adalah air dari kelapa, bisa kelapa tua atau air kelapa muda juga bisa, tapi yang ini saya pakai adalah air kelapa tua yang biasa dibuang ya. Jadi saya gunakan untuk menyiram tanaman nanti sebagai pupuk organik yang kita buat dan kita campur dengan bahan-bahan ini ya. Nah ini jagungnya akan kita blender, ambil airnya nanti ya, akan kita campur dengan air cucian beras dan kita gabung juga dengan air dari kelapa ini ya. Kita masukkan ke dalam blender. Kita akan haluskan ya. Kita blender. Kita akan saring ya. Kita campur dengan air cucian beras dan kita saring, kita campur. Seperti ini ya sahabat kreatif. Itu kita campurkan juga ini air kelapanya, ini dari satu butir kelapa ya sahabat kreatif. Yang tadi jagung kecilnya atau baby cornnya itu 4 buah ya, kita campurkan menjadi satu ini, dan tidak perlu difermentasi, langsung digunakan untuk aplikasikan ke tanaman anggrek kita ya sahabat kreatif. Setelah tercampur ketiga bahan tadi, kita saring dan kita masukkan ke dalam spray atau penyemprot ya, untuk kita siram atau kita semprotkan ke tanaman anggrek kita ya. Tadi ukuran dari air berasnya lebih kurang itu 1 liter ya sahabat kreatif. Jadi sebetulnya untuk pembuatan pupuk organik itu untuk dosis itu tidak terlalu diutamakan, dalam artian ketika kita melakukan atau memupuk tanaman tersebut dengan menggunakan bahan-bahan organik,
hanya perlu ketelatenan seberapa sering kita melakukan pemupukan ya terhadap tanaman kita dengan menggunakan pupuk-pupuk organik ya, itu yang bisa menyebabkan tanaman kita tersebut menjadi tanaman yang bisa menghasilkan bunga yang baik ya. Setelah terisi ya sahabat kreatif, kita akan menyemprotkan dari beberapa bahan ini ke tanaman kita ya. Seperti ini ya, warnanya putih ya, karena ini campuran dari bahan-bahan tadi ya. Kita akan semprotkan ke semua bagian dari tanaman anggrek kita. Dari akar, daun, dan bagian-bagian bunganya. Ini juga kita semprot semua ya, bagian-bagian bunganya. Akarnya juga ini, anggrek pandanya kita semprot. Penyemprotan ini biasanya saya lakukan seminggu sekali ya. Saya selingi dengan penyemprotan suplemen atau vitamin yang nanti akan saya beritahu ya, vitamin atau apa yang saya biasa kasih ke tanaman ini selain dari pupuk yang biasa saya racik ini ya sahabat kreatif. Setelah kita semprotkan ya bahan-bahan tadi ke tanaman anggrek kita, itu dengan jeda waktu 1 minggu sekali yang biasa saya lakukan ya. Dan setelah 3 hari setelah penyemprotan tadi, biasanya saya memberikan tanaman anggrek tersebut dengan ini ya, vitamin B1 dari IPI. Nah, ini biasa saya cairkan ke dalam, larutkan ke dalam 1 liter air ya, seperti ini. Ini bisa didapat di toko-toko obat terdekat ya, dengan harga yang murah sekali ya, di bawah 10.000 ini. Nah, kita ambil 1 tablet ya, 1 tablet ini kita campurkan ke dalam 1 liter air. Nah, ini diselang-seling dengan pemberian dari ini tadi ya, dari campuran dari beberapa bahan tadi. Ini setelah 3 hari pemberian ini baru kita semprotkan vitamin B1 dari IPI ini ya. Bisa juga menggunakan vitamin B yang B1 yang dijual yang langsung cair itu ya, bisa. Tapi ini lebih murah meriah, dan secara fungsi saya pikir ini tidak terlalu jauh berbeda, karena anggrek saya bisa berbunga, dan vitamin ini juga bagus untuk tanaman anggrek ya. Nanti dicairkan dalam 1 liter air ya sahabat kreatif. Jadi setelah 3 hari pemberian dari campuran dari bahan-bahan tadi, kita semprotkan lagi menggunakan ini. Terus aja berulang seperti itu ya. Itu tips yang bisa saya bagi ke teman-teman sahabat pencinta kebun, pencinta anggrek, dan pencinta tanaman. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk sahabat pencinta kebun semua.
Tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.